Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ya. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya. Rupanya kelas ini masih semangat kan? Masih. Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran, KM hadir tidak? Hadir. Ya, silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk ya? Ada dia. Ya, oke. Sakit. Sudah berapa hari dia sakitnya? Oh, baru 1 hari ini. Oke ya. Kita doakan semoga Heru cepat sehat kembali ya dan bisa kembali ke sekolah. Oke. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Ibu akan memeriksa kerapihan. Ya. Memakai sabuk? Bajunya tidak boleh dikeluarkan. Ya. Sudah rapi ya? Topi juga tidak boleh dipakai kalau di dalam kelas. Oke. Sebelum kalian ini, coba cek dulu kebersihan. Ibu mau kelas ini bersih. Sudah bersih? Ya. Baik, duduk kembali ya. Terima kasih, kelas ini menjaga sekali kebersihan ya. Dan itu harus dijaga. Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Apalagi kita orang muslim, itu harus menjaga kebersihan. Oke. Baik ya, hari ini Ibu akan memberikan materi yang berbeda dengan minggu kemarin ya. Kemarin materinya tentang iklan komersial dan non komersial. Nah, hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita tentang membuat langkah-langkah iklan. Oke ya. Semangat ya? Semangat. Oke. Nah, jadi gunanya dengan kalian mempelajari tentang membuat langkah-langkah iklan itu kan akan tahu ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kan kalian ini tidak luput ya kita memakai produk dari iklan. Contohnya, kalian misalnya punya rambut yang rontok, itu kan melihat dari iklan. Misalnya Najla misalnya sukanya pakai sampo Lickboy misalnya supaya rambutnya lebat misalnya. Padil misalnya pakainya sampo jin misalnya ya seperti itu karena dia tertarik dengan jin misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran hari ini nanti kalian tidak ragu lagi memakai sebuah produk iklan. Tidak akan ragu ya, otomatis ketika kalian memakai produk tersebut kalian sudah melihat iklan tersebut dari berbagai media, baik itu media elektronik maupun media cetak ya. Tapi Ibu yakin kalian sering melihat produk iklan itu dari televisi atau oke ya. Coba buku paketnya dibuka ya, halaman 64. Di sana ada gambar tentang membuat iklan. Oke. Coba kira-kira itu iklannya bagus tidak? Bagus ya. Itu iklannya tentang apa ya? Tentang sayur, buah-buahan, atau ikan atau apa? Oke, ya, betul ya. Jadi ketika iklan ditayangkan atau produk ditawarkan itu kalian harus tahu dulu ya. Kira-kira itu dari teks yang kalian amati itu kira-kira iklannya itu ditujukan untuk siapa ya? Masyarakat, betul. Jadi iklan itu untuk masyarakat. Jadi semua khalayak itu memakai iklan tersebut. Ya, mau presiden, ya sering makan sayur dan buah. Ibu sering makan sayur dan buah. Kalian sering makan sayur dan buah. Ya, seperti itu ya. Oke. Terus, apakah gambar pada iklan tersebut sesuai dengan konsumen yang dituju? Sesuai tidak? Sesuai. Bagus. Terus, adakah slogan yang dibuat pada iklan, yaitu bertani bersama kami, cukup mudah diingat dan menarik?
Ya, betul. Karena dalam iklan tersebut harus dimasukkan sebuah slogan, betul ya. Terus ada tidak keunggulan produk yang ditampilkan? Bibit kami terbukti menghasilkan panen yang berlimpah. Betul, betul sekali ya. Ya, bibit kami terbukti menghasilkan panen yang berlimpah. Iya, jadi itu kan menarik kita ya, agar kita itu ingin membeli ke toko bibit buah dan sayur panen abadi. Betul. Terus menurut kalian, adakah hal lain yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari iklan tersebut? Ada nggak kira-kiranya? Ada, Bu. Apa, Adik? Masih ada yang harus ditambahkan dari iklan Ya. tersebut, yaitu informasi harga buah dan sayur yang dijual. Betul, ya itu masih ada. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Cukup. Oke, baik kalau sudah cukup. Coba setelah ini, kalian baca dulu langkah membuat iklan. Langkah membuat iklan dibaca dulu. Oke ya, coba perhatikan. Kita belajar dulu ya tentang iklan. Tahu iklan? Tahu kan ya? Iklan itu apa ya? Iklan adalah pemberitahuan dan pengumuman di media publik yang mempromosikan produk, layanan, acara, atau ya. Betul, ya. Jadi iklan itu adalah pemberitahuan atau pengumuman di media publik yang mempromosikan suatu barang. Itu dimaksud dengan iklan. Nah, waktu pertemuan kemarin kan Ibu sudah menjelaskan tentang jenis iklan. Ada dua kan ya? Ada iklan komersial dan non komersial. Oke, kalian mungkin cukup paham ya yang kemarin ya. Terus apa namanya? Nah, tujuan iklan ini tujuannya itu untuk membujuk khayalak ramai ya. Jadi harus membujuk. Ya, seperti itu. Oke, tujuan utama iklan. Apa yang pertama harus menarik. Jadi, ketika kalian nanti membuat langkah-langkah membuat iklan, kalian buatlah jadi tujuan iklannya itu iklan yang sangat menarik. Ya, misalnya dari bahasa iklannya, dari kemasannya, misalnya seperti itu ya, dari keunggulannya seperti itu ya. Selanjutnya memberi informasi. Nah, jadi iklan itu tujuannya harus memberi informasi, harus jelas. Buat siapa informasinya? Misalnya agar masyarakat itu mengenal suatu produk ya, atau misalnya program-program yang lain. Selanjutnya untuk membujuk. Nah, pasti ya ketika iklan produk diiklankan itu tujuannya untuk membujuk ya agar kalian itu membeli. Ibu yakin lah kalian mungkin sering melihat di televisi kan, ini rambut aku rontok Bu misalnya, atau rambut aku kok tipis ya, itu kan pasti kalian melihat dari iklan tersebut dulu, tidak mungkin membeli langsung ke Alfamart atau Indomaret. Ibu yakin kalian harus melihat iklan di televisi terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, nah dalam iklan itu harus ada pengingatan atau mengingatkan ya. Jadi mengingat. Jadi iklan tersebut misalnya saya nih, misalnya mau mandi keramas, berarti harus membeli sampo. Jangan salah beli. Misalnya sabunnya aja Bu. Misalnya soalnya kan gambarnya sama gitu. Ada anak perempuan dan ibu-ibu kan sama kalau iklan Lickboy misalnya. Kan hampir sama kan? Nah, tidak. Jadi harus jelas ya. Harus jelas. Terus diingatkan lagi ya dengan cara yaitu suka ada kan ada tulisan sampo ya, atau Lickboy itu ya, itu harus ada, atau Lickboy ya. Oke, selanjutnya karakteristik iklan ya. Iklan itu punya karakteristik sama dengan kalian ya. Ibu yakin nih di kelas ini itu berbeda karakteristiknya antara Dipa misalnya sama Karen, itu beda karakteristiknya. Reina sama Jaki itu beda karakternya, tidak sama. Iklan juga sama ya, punya karakter. Nah, yang pertama harus jelas. Harus jelas ya. Iklan itu harus jelas ya. Kalau tidak jelas nanti kalian tidak akan menarik, tidak akan ada yang membeli, misalnya seperti itu. Contohnya misalnya Ibu ya menjual produk, misalnya besok Ibu akan menjual basreng ya. Misalnya, kalau misalnya padu basreng aja di wadahan gitu ya, di piring, itu menarik tidak? Tidak. Jadi harus menarik sebuah iklan itu, ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, selanjutnya ini yang sekarang nih, yang akan ditentukan dalam perjalanan hari ini.
yaitu tentang langkah membuat iklan. Oke, yang pertama mengenali keunggulan produk. Ya, kalian harus tahu dulu nih, harus kenal dulu. Ibaratnya begini, kalian mencintai seseorang itu harus kenal dulu kan? Sama dengan iklan. Ya, kira-kira aku nih misalnya menyukai atau aku suka nih sering makan Indomie goreng, itu harus tahu dulu. Misalnya dari rasanya enak kan? Enak kan? Mie goreng enak? Enak. Ya, terus misalnya ukurannya juga tidak terlalu besar porsinya ya. Ya. Cukuplah di lidah kita juga enak kan? Nah, itu harus kenal dulu produknya ya. Oke, nah ini contoh donat madu. Siapa di kelas ini yang menyukai donat madu? Ya, oke. Enak ya rasanya? Oke, bagus ya. Oke. Nah, ini. Oke, ya. Produk apa ya yang ingin diiklankan? Ini contohnya donat madu ya, yang tadi. Nah, cara penyampaiannya bagaimana? Tadi yang disampaikannya melalui apa? Ya. Oke. Yang kedua, untuk siapa iklan itu ditujukan? Semua orang. Oke. Cara penyampaiannya dengan apa? Oke. Betul. Bisa dipahami ya? Oke ya. Oke, sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu mau? Ya. Ibu lihat kalian sudah mulai ngantuk nih. Sudah mulai ngantuk kalian ya. Jadi ice breaking dulu. Ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Tolong ikuti ya. Kalau ibu bilang pagi, kalian cukup beri tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kalian cukup beri tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Bisa dimulai ya? Bisa. Supaya tidak ngantuk ya? Ya, oke. Pagi, siang, sore, sore, pagi, siang, siang, pagi, sore, sore, siang, siang, pagi, siang, sore. Ya, oke. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Sekarang ibu mau bertanya nih ya, ya. Oke, ibu bertanya sama ayah saya. Ayah saya, ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah pemberitahuan atau pengumuman di media publik yang mempromosikan produk, layanan, acara, atau lowongan kerja. Oke, bagus ya. Pertanyaannya dia ya, bagus ya. Iya, jawab. Safira, ibu mau bertanya. Sebutkan langkah membuat iklan. Langkah membuat iklan ada 4. Yang pertama, mengenali keunggulan produk dari iklan tersebut. Yang kedua, menentukan konsumen atau target. Yang ketiga, itu memahami unsur-unsur iklan tersebut. Yang keempat, menentukan pesan yang hendak disampaikan melalui iklan tersebut. Oke, betul? Ada yang mau menambahkan tidak? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, baik ya. Ibu akan membagikan kelompok ya. Ibu akan membagikan kelompok. Coba kelompoknya yang ini saja lah ya, sesuai dengan tempat duduk yang udah kalian ini tiap hari di sini aja tiap kelompoknya ya. Ya. Ibu bagi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 kelompok saja ya. Nanti tiap kelompok itu presentasi tapi perwakilan, tidak semua yang maju ya. 2 orang saja. Yang pertama moderator, yang kedua penyaji ya. Nanti kalian berdiskusi aja dengan teman kelompoknya. Kira-kira siapa yang akan berdiskusi, yang ke depan untuk menyajikan siapa, terus yang jadi moderator siapa ya. Ibu ini bagikan dulu ya. Tolong diisi di sini ya. Jangan lupa kasih kelas, terus nama-nama kelompoknya ditulis juga. Tolong ke belakang kan. Coba lah, lihat. Silakan diisi ya. Jadi kalian isi dulu nih, ya nanti di sini diisi. Sebelum mengisi yang di sini, kalian berdiskusi dulu dengan teman
sekelompoknya. Kira-kira kalian mau merancang iklan yang akan dibuatnya tentang apa? Ya, boleh digambar. Tidak harus bagus gambarnya, yang penting jelas. Silakan ya. So, silakan dimulai dari sekarang. Ya. Bikin pensil bentar. Ini tadi. Tapi Kita bikin iklan ini aja deh. udah deh. Ini lihat. Bentar. Pertanyaannya produk apa yang ingin dia iklankan? Ini apa? Latiau. Boleh kalau ada yang tidak paham boleh bertanya kepada Ibu. Latiau, sweet, spicy. Baik, kelompok ini bagaimana? Ada kesulitan nggak? Tidak. Iya. Berarti di Kelompok ini bagaimana? gambar Ada kesulitan nggak? Oh, bagaimana cara menggambarnya? Ya udah, berarti kamu sebisanya aja menggambar iklan ini ya. Tidak harus bagus, tidak harus diwarnai, seadanya saja. Yang penting kamu tujuannya berarti membuat iklan tentang apa nih? Coklatos ya. Baik, sudah selesai semua? Oke. Kalau sudah, Ibu mau nih tiap perwakilan kelompok maju ke depan ya untuk mengambil nomor ya. Nanti nomornya misalnya nih baris ini atau tempat duduk ini. Kebagian nomor 1 berarti majunya ke depan nomor 1. Ini 2 berarti 2 ya, sesuai nomor aja. Ya, silakan kumpul dulu setiap perwakilan. Sini semua ke depan. Aku aja ya. Silakan untuk kelompok 1 tampil ke depan. Ya, silakan siapa tadi? Adi dan Dea. Silakan next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Siapa ya kelompok 2? Oke, Fatih dan Firman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Produk apa yang ingin diiklankan, beng-beng, cara penyampaian melalui gambar beng-beng. Untuk siapa yang itu ditujukan, semua orang, melalui teks wafer dengan sereal bersalut coklat. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut? Beng-beng adalah wafer ekstra coklat dan karamel. Bagus ya penampilan dari kelompok 2. Beri tepuk tangan ya. Silakan duduk kembali. Oke, berarti masih 2 kelompok lagi ya yang belum ya? Ya, berarti kelompok 4 itu kelompok siapa? Oh iya, kelompok Ajam ya? Boleh, Ajam dan siapa yang mau maju? Ajam dan Ayat, ya silakan ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wairul Ajam sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sabaudin sebagai penyaji. Dan nama anggota kami adalah Ima, Mila, Putri, Mei, Yayat, Matur, Ajam. Dan pemateri akan dibacakan oleh Yayat. 1. Produk apa yang ingin diiklankan? Jawabannya yaitu wafer coklatos. Cara penyampaiannya yaitu melalui gambar wafer coklatos. 2. Untuk siapa iklan itu ditunjukkan? Jawabannya yaitu semua orang. Cara penyampaiannya yaitu melalui teks semua orang suka makanan ringan. Wafer coklatos adalah pilihan yang tepat. 3. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut? Jawabannya yaitu wafer coklatos adalah wafer yang renyah dengan lelehan kejunya. Cara penyampaiannya yaitu melalui teks dan gambar wafer coklatos dengan coklat kejunya. Nomor 4. Untuk menarik perhatian, hal apa yang ingin ditonjolkan dalam iklan tersebut? Jawabannya yaitu wafer dengan coklat kejunya. Cara penyampaiannya yaitu gambar wafer dan coklat kejunya. Oke ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya.
Tuh, bagus semua, pada bagus. Ibu perhatikan dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya? Ya, ada 5 kelompok kan? Ya, bukan 10 kelompok, bukan? Bukan kan? Tapi 5 kelompok. Oh, iya. Berarti tinggal kelompok yang terakhir. Kelompok 5 ya? Nah, ini kelompok 5 harus lebih bagus lagi dari kelompok yang sebelumnya tampil. Ya, kelompok 5 siapa yang akan ke depan? Ya, saudara Iha dan Nindi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Nindi Adiasara sebagai moderator dan saya Ina Siputulani sebagai anggota kelompok kami ada Ayasa, Dapa, Fain, Topal, dan Jidan yang dapat membuat orang ini bikin. Cara penyampaiannya melalui teks dari kami 4. Untuk menarik perhatian harapan yang akan disampaikan dalam pesan tersebut. Jawabannya adalah melalui sisi bawah. Cara penyampaiannya melalui Ibu mau memberikan soal. Berikan soal ya, tapi ini bukan untuk kelompok lagi. Kalau nanti diisi ya, itu soalnya ada 10. PG dan esai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus semua ya. Bagus semua ini ya. Presentasinya dari mulai kelompok 1 sudah bagus. Yang kedua bagus, 3 bagus, 4 bagus, 5 bagus. Semua sudah bagus ya. Berarti kalau sudah bagus berarti itu tandanya kalian situ sudah paham. Ibu pengen tahu nih, ketika kalian sudah mendapatkan materi hari ini, Ibu pengen tahu, pengen mengukur ya, sudah sampai mana pemahaman kalian? Oh, ada yang belum? Ya. Ada yang belum? Ya, sebentar ya. Bagus, tolong dibaca ya Neng ya. Dibaca ya. Kalau ada pertanyaan yang tidak paham boleh bertanya pada Ibu ya. Ajam, ada kesulitan nggak? Ya, silakan dikerjakan Ajam. Sapira sudah, ya baik. Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Sapira udah, betul. Coba Ibu lihat dulu ya hasilnya. Iya, Sapira betul. Betul, iya. Ya, bagus Sapira ya. Oke, ada yang udah selesai? Yang lain? Sudah. Ibu ambil ya hasil jawabannya. Oke. Bagus ini ya. Udah semua? Udah semua. Oke, baik ya, baik. Oke. Nanti Ibu akan nilai ya. Nanti ya setelah pembelajaran ini selesai nanti Ibu akan nilai dan nanti Ibu akan beritahu nih. Mudah-mudahan kelas ini tidak ada yang remedial ya. Oke, betul. Oke. Sebelum Ibu akhiri nih di pelajaran hari ini ya, kira-kira menurut kalian apa namanya? Ada yang bisa atau semuanya menjawab, kira-kira ada yang bisa tidak menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa? Apa? Tentang apa berarti kesimpulannya pelajaran hari ini? Membuat iklan. Betul ya, Ibu jelaskan kembali. Jadi di pelajaran hari ini ya, berarti akan Ibu simpulkan yaitu tentang langkah-langkah membuat iklan. Betul. Dan tentunya ketika kalian mau membuat iklan, itu harus iklannya yang menarik. Ada kesulitan nggak di pelajaran ini? Ada kesulitan. Bagus. Bagus. Ya, baik. Terima kasih Sapira ya. Terima kasih tanggapannya. Terus kira-kira kamu akan belajar lagi nggak memperbaiki pembelajaran setelah ini? Ya. Apa berarti yang ditingkatkan laginya apa? Harus konsentrasi. Betul. Harus kompak. Oke, betul. Ketika kamu di rumah nih atau di sekolah,
Kira-kira ketika kalian ada kesulitan, kalian minta tolong ke siapa sih? Ya, kalau di rumah berarti ke orang tua atau ke kakak, ya, atau ke teman yang lebih memahami tentang pembelajaran, ya. Kalau di sekolah tentunya kepada guru atau teman sebaya di kelas. Ya, boleh bertanya, berdiskusi. Misalnya, Fadil tidak memahami tentang materi ini, boleh bertanya misalnya pada Sapira atau pada Adi, ya, atau pada Mila juga seperti itu. Kira-kira perasaan kalian hari ini bagaimana ya perasaannya? Senang atau tidak senang? Senangnya kenapa? Mendapatkan ilmu. Iya, mendapatkan ilmu baru tentang jadinya kita tidak pusing lagi, tidak bingung lagi ketika datang ke Indomaret untuk membeli sampo. Ya, karena kalian sering melihat iklan di televisi. Oke, Ibu kelihatan tuh yang belakang gampang ngantuk ya. Oke, silakan berdiri dulu. Kita ada ice breaking lagi, ya. Materi hari ini sudah selesai tentang membuat langkah iklan, ya. Untuk di pertemuan besok, ya, kan besok ada lagi nih pelajaran Ibu, ya. Besok belajar lagi. Itu materinya tentang apa? Setelah iklan tentang apa? Iya, tentang membuat slogan, ya, membuat slogan. Kalian di rumah harus sering membaca, bisa membaca atau mencari informasi dari handphone juga bisa, atau dari koran atau media-media lainnya, ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, seperti itu. Kalian di rumah maupun di sekolah itu yang pertama harus menanamkan kebersihan, ya. Kebersihan, karena kalau misalnya di kelas tidak bersih, itu kan kalian tidak nyaman kan belajarnya? Ya, kalau kelasnya kotor berarti kalian takutnya diserang penyakit. Kalau kita sakit kan otomatis kita tidak bisa belajar dengan sungguh-sungguh, ya, paham ya? Tuh yang pertama. Terus yang kedua, kalian Ibu minta ya, di rumah harus sering membaca, ya, harus sering membaca. Jangan membaca pelajaran atau mata pelajaran lainnya, misalnya selain pelajaran bahasa Indonesia ketika mau ulangan saja, tidak boleh, ya. Di rumah harus sering belajar, harus sering membaca, seperti itu, supaya nanti kalian tidak kaget ketika mau ulangan. Soalnya kan kemampuan kalian itu berbeda, setiap orang itu berbeda. Misalnya ada yang beberapa menit baru baca langsung memahami. Ini misalnya harus sistemnya sedikit-sedikit. Nah ini misalnya SKS, sistem kebut semalam misalnya, ya itu kan beda-beda. Ini yang Ibu bawa apa? Penggaris. Oke. Kalau penggarisnya berdiri, berarti kalian posisinya berdiri tegak, ya. Kalau penggarisnya miring berarti kalau dari Ibu kanan kiri ya. Ini berarti kiri ya. Ya, berarti ikuti arah penggaris ini berdirinya, ya. Kalau berarti begini tegak, berarti berdiri. Kalau ke sini, berarti kanan atau kiri ya, seperti itu. Ikuti saja ya. Kalau ke bawah, berarti duduk. Betul ya. Oke. Tolong perhatikan. Oke, terima kasih. Kalian harus kompak. Ya, harus kompak. Ini sama kelas harus kompak ya. Tidak boleh geng-gengan, itu tidak boleh. Tidak boleh membuli teman, itu tidak boleh ya. Kita di sini satu kelas itu saudara ya. Meskipun beda orang tua, tetap kalau di sekolah itu kalian itu saudara ya. Jadi harus bisa menghargai ya. Harus bisa menghargai, menghormati seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Oke ya. Masih semangat? Ya. Kalau tidak ada yang mau menanyakan, Ibu akhiri ya pembelajaran di hari ini ya, di pelajaran Ibu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan Ibu berikutnya ya. Semoga kita sehat selalu ya. Tuh, harus sehat ya, harus sehat. Tolong jaga kesehatan, jaga makanan ya. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya. Oke. Oke, boleh ini dikumpulkan ya bukunya, buku paketnya dikumpulkan. Terima
ya. Sampai jumpa.